Kepada Abuya untuk disilakan awalan wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil mu'takif. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang pahala orang yang beriktikaf. Kata Nabi, ya'kifu anniz dzunub. Orang yang beriktikaf itu oleh pelihara dari melakukan dosa. Dari mana secara logika memang selama orang iktikaf, selama dia beriktikaf di masjid, dia jauh lebih besar kemungkinannya terhindar daripada perbuatan dosa. Tapi masalahnya bukan hanya di saat iktikaf, tapi kesan yang didapatkan oleh orang iktikaf adalah dia bisa mengendalikan dirinya ketika berada di luar. Kenapa demikian adanya? Karena Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriktikaf mereka bergaul dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihin nas. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa saja yang mengganggu orang-orang. Maka ketika kita masuk masjid, lalu kita solat, kita ucapkan salam ke kanan, walaupun kita sendirian disunahkan memberikan salam dengan niat memberi salam kepada hamba-hamba Allah yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri. Secara tabiat, dalam sebuah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah oleh kalian kawan, karena agama seseorang bergantung kepada agama kawannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu bergantung kepada agama kawannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak usah bertanya tentang agama seseorang. Tidak perlu bertanya tentang siapa orang tersebut, cukup lihat saja siapa temannya. Kenapa? Karena kawan yang ada di sekitar itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Ketika dia beriktikaf di masjid, maka dia bertetangga, maka dia bergaul dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat malaikat tersebut disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat malaikat itu melakukan semua apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, kalaulah setiap muslim beriktikaf setiap bulan Ramadan atau 10 terakhir di bulan Ramadan, maka dia bergaul dengan malaikat sehingga sifat-sifat malaikat itu akan mengalir kepada dirinya, terwujudlah jiwa yang terhindar dari maksiat. Itu fadilah pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kifu anid dzunub. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujra lahu minal hasanat
ka'amilil hasanati kulliha, dituliskan pahala bagi orang-orang tersebut dari setiap kebaikan sama dengan orang melakukan seluruh bentuk kebaikan-kebaikan. Walaupun dia hanya duduk di masjid dengan niat iktikaf lillahi ta'ala, maka dengan dia duduk tersebut, maka Allah tuliskan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan ke dalam catatan amal daripada orang yang beriktikaf tersebut. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha aswaquha." Sesungguhnya belahan dunia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid, dan tempat-tempat yang sangat dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar yang ada di muka bumi ini. Kalaulah seseorang itu berada di tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis berarti orang itu adalah orang-orang yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengundang ke rumah kita orang yang kita benci. Tidak mungkin kita biarkan berlama-lama di rumah kita orang yang tidak kita senangi. Kalaulah ada orang yang tidak kita sukai berkunjung ke rumah, bertamu ke rumah, mungkin kita berusaha sekuat tenaga, secepat mungkin bagaimana orang ini secepatnya meninggalkan rumah. Nah, kalaulah orang-orang iktikaf diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk menetap di rumah Allah, itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Seperti ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya, sesungguhnya Allah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi perbuatan hasrat, keinginan untuk berada di rumah Allah berlama-lama, itu adalah keinginan daripada Allah itu sendiri, itu adalah pilihan daripada Allah sendiri. Sehingga kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, bertanda kita orang yang dipilih, yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang berusaha semaksimal mungkin mengisi malam qadar, yang malam qadar itu tidak tahu kapan adanya, yang jelas Nabi katakan 10 terakhir di bulan Ramadan, dia isi semaksimal mungkin. Dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah mencari keridhaan dan pahala Allah. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idza waqaftu lailatal qadri ma adu." Kalau sempat saya jumpa dengan malam qadar, apa yang saya baca pada malam itu? Ini pertanyaan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang ingin mencari malam Lailatul Qadar. Kalau jumpa malam qadar, wahai Nabi, apa doa yang saya baca pada malam itu? Kata Nabi SAW bersabda, "Takulin, kamu baca wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu sebagian ulama menambahkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga kalau kita ikut baca selesai solat tarawih, kalaulah berlalu malam qadar, minimal kita sudah ikut membacanya 3 kali. Tapi ini belum cukup. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan malam qadar itu sama dengan 1000 bulan.
Kira-kira berapa perbandingan pahalanya? Berapa kali lipat? Semalam dibayar dengan pahala 1000 bulan. Sementara sebulan itu 30 hari. Berarti 1:30.000 pahalanya. 1:30.000. Hadis-hadis yang kita baca sebelumnya, membaca Al-Quran, orang baca Al-Quran dapat pahala 10. 10 itu dikelilipatkan dengan 10 lagi, berarti 100. Bahkan sampai ada pahalanya 700. Itu baru 1:700. Sekarang di akhir Ramadan ini, pahalanya bukan 1:700, tapi 1:30.000. Itu satu malam. Satu malam. Yang Nabi sabdakan bukan 1000 malam, tapi yang Nabi sabdakan itu adalah 1000 bulan. 1000 bulan itu ada siangnya, ada malamnya. Ada malamnya, ada siangnya. Sementara malamnya saja itu 1000 bulan. Nah, kalau kita kalikan malam tambah siang, berarti pahalanya 1:60.000. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita akhirat. Tidak bisa dipikir dengan nalar. Perlu kita lihat dengan hati. Perlu kita hadirkan di hadapan kita, mungkin ini bulan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sehingga Nabi sabdakan, "I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Harus berbuat untuk akhirat itu seolah-olah mati besok. Maka perlu punya rencana yang besar. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Kita tidak tahu dengan usia. Kita boleh lihat kiri dan kanan kita pada hari ini. Yang salat berjamaah tahun dulu di masjid ini bersama dengan kita, ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5 orang yang tidak hadir lagi malam ini karena dia sudah berada di lapisan bumi yang di bawah. Pada satu saat kita akan mengalami hal yang sama. Kalaulah di tahun ini kita tidak memanfaatkan 10 akhir daripada malam ini, kita belum tentu dapat mendapatkannya tahun depan. Siapa yang menjamin kita hidup tahun depan? Tidak ada. Maka maksimalkan, tinggal sedikit lagi waktu. Tidak lama. Kalau tidak mampu setiap malam, minimal 23, 25, 27, 29. 4 hari saja. 23, 25, 27, 29. Kalau mampu memenuhi semua bagian akhir daripada malam Ramadan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mesti berdoa. Berdoa, wahai Allah, pilihlah saya. Pilihlah saya orang yang bisa menghidupkan akhir bulan Ramadan. Karena pahalanya sangat besar. Karena 1:30.000. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam Sunan Abi Daud diceritakan sebuah riwayat pada Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu, man tawaddoa fa ahsanal wudu summa syahida salatal ama atamata fi jama'atin summa shalla ilaiha misluha wa yaqra'u fiha wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha kutiba lahu mislu ajri lailatul qadar. Kata Nabi SAW, siapa yang salat Isya, siapa yang berwuduk secara sempurna dari rumahnya, siapa yang berwuduk secara sempurna dari rumahnya, kemudian datang ke masjid lalu melakukan salat Isya berjamaah, selepas itu dia tambah salat sunat 4 rakaat, setelah salat Isya dia tambah salat sunat 4 rakaat, dia lengkapi bacaan Al-Fatihahnya, dia cukupkan baca surahnya, dia sempurnakan rukuk dan sujudnya, maka orang tersebut mendapatkan pahala sama dengan beramal di malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mungkin tidak secara pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar, dengan melakukan salat Isya berjamaah setiap hari, ini bukan janji di bulan Ramadan saja,
hari-hari yang lain juga melakukan solat berjamaah Isya secara berjamaah, ditambah solat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah Isya, ditambah mungkin 2 rakaat taubat, bisa saja 2 rakaat hajat, bisa saja ditambah 4 rakaat solat qada Isya, maka dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubah pola pikir kita kecuali hanya kita sendiri. Tidak ada yang ingin yang bisa membuat kita taat dan patuh kepada Allah melainkan kalau hasrat itu muncul pada diri sendiri. Saudara tidak bisa paksakan, tetangga tidak bisa paksakan, bapak ibu kita tidak bisa paksakan. Mereka hanya bisa mengajak, kami juga tidak bisa paksakan, hanya bisa memberikan motivasi. Hadis-hadis daripada Nabi SAW, orang yang beruntung adalah orang yang tersentuh batinnya untuk memenuhi Ramadan tahun ini. Bukan orang yang menyampaikan, bukan orang yang mendengarkan, tapi siapa yang tersentuh batinnya untuk mengamalkan. Itulah orang-orang yang beruntung di antara kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menyempurnakan amal Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, insyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah dan jagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.